فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Biiznillahi ta'ala dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Kalimatul Ikhlas karya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Di perkataan beliau berkaitan dengan ahlu riya, orang yang suka riya dalam amalannya, yang mana mereka termasuk orang-orang yang pertama kali dipanggang di neraka. Dan setelah itu kemudian ada ashabus syahwat, yaitu para pengekor syahwat, penyembah hawa nafsu. Yang mana lafal-lafal seperti ini tidak melazimkan kekufuran akbar pada pelakunya, yaitu pengekor hawa nafsu, pengumbar syahwat dan seterusnya. Itu tidak melazimkan harus kafir, melainkan tetap ya muslim, mungkin muslim selama tidak menghalalkan hal yang haram. Dan mereka mendapatkan bagian dari azab jika Allah Ta'ala tidak mengampuni mereka. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ba'da ahli riya yadkhulu an-nara ashabus syahawati wa abidul hawa. Setelah pegiat riya, maka akan masuk neraka pula setelah itu ashabus syahwat, para pengekor syahwat, wa abidul hawa, para penyembah keinginan. Ya, jadi pengekor syahwat. Jadi istilah-istilah ini menunjukkan orang yang menderita dengan mengekor pada syahwat dan menyembah hawa nafsu, itu menunjukkan apapun yang mereka inginkan harus terpenuhi dari keinginan. Dan ketika keinginan tersebut belum terpenuhi, maka mereka akan tersiksa sampai terpenuhi keinginan duniawi tersebut. Ya, makanya ashabus syahwat. Ya, jadi syahwat itu, syahwah aslinya keinginan. Hawa pun begitu. Ya, manusia Allah Ta'ala berikan modal syahwat. Keluar ya? Ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan modal pada manusia syahwah, keinginan, baik dari segi perut
kepemilikan atau kemaluan. Keinginan yang tanpa syahwat maka manusia tidak bisa bertahan hidup dengan baik. Bagaimana manusia tidak bisa lapar sementara dia memang butuh untuk makan? Maka lapar itu bagian dari syahwat yang normal. Manusia membutuhkan pasangan untuk dinikmati, maka ini syahwat dan itu normal selama dalam koridor yang benar. Manusia butuh pakaian, butuh perhiasan, butuh rumah, butuh hal yang menyenangkan dirinya, maka ini semua syahwat. Selama itu masih dibolehkan oleh Islam, bahkan kadang-kadang bernilai pahala, maka silakan. Tapi ashabus syahwat yang dimaksud di sini adalah yaitu syahwat yang menyimpang dari koridor syar'i. Imma karena berlebihan atau karena memang ada larangan. Seperti zina ada larangan. Kemudian mencuri harta orang lain ada larangan, itu syahwat semua. Ya, memakan harta anak yatim tanpa hak juga ada larangan. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sama dengan memakan nar, api jahannam, dan mereka akan masuk ke api yang membakar itu, memanggang itu. Bagaimana syahwat itu bisa membuat seseorang super tega? Anak yang yatim pun dimakan tanpa hak hartanya, dikorupsi tanpa hak hartanya. Lihat bagaimana syahwat ketika sudah menggurita di hati, maka sudah tidak ada lagi rasa tega. Rasa enggak tega, afwan. Enggak tega, enggak. Demi dirinya, maka siap menzalimi siapapun walaupun orang yang zalim itu jauh lebih lemah daripada dirinya. Maka begitulah ashabus syahwat wa abidul hawa. Ya, budaknya hawa, budaknya keinginan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Maka celakalah budak-budak uang, budak-budak pakaian dan segala hal yang mana manusia bisa diperbudak oleh kepemilikan dirinya. Dan ini disebut ashabus syahwat wa abdul hawa, abidul hawa alladzina ata'u hawahum wa asaw maulahum. Kata Ibn Rajab, yang mana mereka ini taat pada hawa nafsu mereka dan mendurhakai maula, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma abidullahi haqqa fayuqalu lahum. Adapun hamba Allah yang betul-betul hamba, maka dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i artinya berpulang, ila rabbiki, ke penciptamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah khitab, pernyataan dan seruan kepada siapa? Kepada an-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jadi an-nafs al-mutmainnah. Jadi an-nafs itu kata para ulama disebutkan dalam Al-Quran sampai ada beberapa macam nafs. Ya. An-nafs yang pertama, yang paling tinggi dan paling baik, yaitu an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. An-nafs yang kedua yaitu an-nafsul lawamah, yaitu jiwa yang merupakan pencela, yang sering mencela, yaitu mencela ketika dirinya salah itu dicela. Dia mencela dirinya. Ini masih lebih baik daripada yang ketiga. Kalau yang pertama itu paling bagus karena tenang, dekat dengan Allah. Yang kedua ini ahli maksiat atau kadang-kadang suka bermaksiat, dan ketika itu jiwanya itu menyerang dirinya, mempertanyakan kenapa saya berbuat begitu. Nah, yang ketiga yaitu an-nafs al-ammarah bisu, yaitu nafs, jiwa yang mengarahkan kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Jiwa itu, nafs, jiwa itu akan mengarahkan kepada keburukan. Taib, manusia kadang-kadang pada dirinya ada tiga hal ini. Satu, nafs
tapi memiliki 3 karakter yang itu tergantung dengan seberapa kuat atau lemahnya iman dia. Kadang-kadang kita merasakan nilai ibadah yang tinggi dan dekatnya pada Allah, maka itu ibarat nafs al-mutmainnah. Itmi'nan yaitu tenang. Ya, ketika dia tenang berarti dekat dengan Allah dan tidak kemana-mana, melayang kemana-mana, kemudian terjadi wahsyah, keliaran, keluyuran, dan dia tenang bersama Allah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang kita merasakan an-nafs al-lawwamah. Jiwa kita tuh merasa mencela diri kita karena kita punya dosa, kita punya salah. Ketika kita bersalah, kita bertanya pada diri kita, kenapa kamu begitu? Apa benefitnya? Capek kamu, sudah capek, kapan kamu seperti ini, selesai dari hal-hal ini? Itu nafs lawamah, mencela dirinya yang berbuat salah. Ya, ini masih bagus tentu saja. Namun yang terakhir, kadang kita juga an-nafs, memiliki an-nafs al-amarah bisu, yaitu jiwa yang mengantarkan kepada keburukan, membuat kita terbudakkan dengan hawa nafsu kita. Ya, itulah nanti jadinya hawa nafsu. Ya, itu pada diri kita. Nah, untuk an-nafs al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketika jiwa ini lebih banyak tenangnya daripada mencela dirinya atau daripada mengikuti hawa nafsunya, maka dimutlakkanlah orang ini jiwanya, yaitu apa? An-nafs al-mutmainnah, tenang. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau, yaitu jiwa ini radiyah. Radiyah itu artinya ridha. Mardiyah, diridai. Dia ridha dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, pulanglah kembali ke Rabbmu dalam keadaan tenang, dalam keadaan ridha dan kamu diridai. Di sini ada faedah. Dan ada faedah sini. Seolah-olah wallahu alam, jiwa yang tenang itulah jiwa yang memang berpulang dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali ke ajaran Allah, kembali ke zikir ketika dia mendapatkan musibah atau nikmat, kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ridha dengan Allah Azza wa Jalla sehingga Allah taala ridha dengannya. Dan betul hakikat jiwa yang tenang seperti ini di dunia ini. Manusia kadang-kala kita melihat dia tenang dengan kemaksiatan yang dilakukan rutin, dan kadang-kadang kemaksiatan itu ibarat doping kehidupan buat dia, sehingga dia tidak bisa tenang kecuali dengan melakukan maksiat tersebut. Maka kita katakan justru hidupnya nggak tenang. Ya, seseorang ketika dopingnya itu adalah hal yang akan melukai dirinya, itu justru tidak akan tenang. Sekarang mohon maaf kalau ada yang suka minuman seperti misal seorang kuli bangunan, pekerja keras, workaholic itu suka banget minum kerating deng. Maaf nih nyebut merek ini. Atau minuman seperti itu yang apa sih istilah itu, minuman apa ya? Ya, yang kayak gitu-gitu tuh namanya apa ya? Bukan suplemen kan? Doping sebenarnya itu. Memforsir dirinya untuk tetap energik, tetap happy, tetap senang. Yang mana mungkin ketika ada waktu pindahan aja kemarin, ya. Padahal dari ada Jatimurni ke Jatisari itu nggak terlalu jauh, Pak. Tapi untuk urusnya beberapa kuli atau yang buat pindahan itu, pekerja itu bisa dihitung dalam sekali trip aja ngurus barang itu betapa lamanya. Memang berat-berat sih memang. Tapi boleh dikatakan bisa 3 atau 4 kali minum minuman seperti itu. Itu dalam sehari loh, bahkan gak sampai sehari, setengah hari mungkin, atau mungkin sepertiga hari, ya, sampai 4 atau 3 kali minum minuman seperti itu, ya, ya subhanallah, memang habis itu kuat. Tapi doping seperti ini kan itu merusak tubuhnya, dia hanya kelihatan kuat sementara doang. Dan udah gitu kemudian sambil makan itu, minum apa namanya tadi, yang seperti itu, dan mungkin jarang tidur juga, ya enggak? Kalau malam paling tidurnya jam berapa gitu, kelewat subuh. Ini kan banyak pekerja atau kuli bangunan dan semisalnya yang kayak gitu kehidupannya, subhanallah.
Kelihatannya kuat, kemudian makan nasi dengan karbohidrat yang banyak untuk membuat energi. Lihat, siklusnya nggak bener banget gitu loh, nggak cocok. Memang kelihatannya kuat, tapi lihat nanti ke depannya hancur pada waktunya gitu loh. Ya. Banyak orang terlihat tenang karena maksiatnya, padahal hakikatnya orang ini jiwanya liar, tidak akan tenang. Maksiat itu ibarat doping yang kelihatan memperkuat, tapi sebenarnya itu menghancurkan perlahan-lahan berkala. Seperti itulah maksiat. Ya. Maka seseorang yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah ke Rabbmu. Allah dengan banyaknya muskilah, masyakil, permasalahan-permasalahan kehidupan yang tentu bapak-bapak jauh lebih berpengalaman dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Terbedakan Pak ya, antara kita ketika lagi dapat pikiran musibah dan semisalnya, kita kemudian rehlah, tamasya, belum tentu itu menyembuhkan. Tapi ketika kita kembali ke Allah, bahkan cukup solat di musalla bersama para jemaah, kemudian minta sama Allah, serahkan pada Allah, kemudian ikhtiar semampunya, itu jauh lebih senang hati kita, kita bahagia, tenang. Bahkan kadang musibah dan ujian membuat kita lebih bahagia dibandingkan kesenangan duniawi. Maka ini an-nafsul mutmainnah. Maka seseorang ketika dia kembali kepada Allah, maka kabar gembira buat qalbunya, mendapatkan hidayah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun tidak ada manusia yang memberikan helping hand, maka pasti Allah taala tetap akan marahkan ke yang terbaik buat dia, selama dia husnudzan sama Allah. Radiyatan mardiyah. Orang kalau udah kembali ke Allah, dia pasti ridha ke Allah. Karena seseorang ketika dia kembali kepada yang dia cintai, maka pasti dia suka, dia ridha terhadap yang dicintai. Mardiyah, dan dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak dicintai? Dia kembali ke Allah, dia merujuk ke Allah, dia percaya sama Allah untuk kedepannya, maka inilah jiwa yang tenang. Sebaliknya jiwa yang tidak tenang, amarah bisu, dan juga goncang adalah jiwa yang lebih mudah mengingat makhluk dibandingkan khaliq. Ketika kita sakit hati akan perlakuan makhluk, maka hal yang paling meresahkan adalah mengingat makhluk yang menyakiti kita itu. Tapi ketika kita mengingat Allah, kita yakin Allah tidak pernah bermaksud menyakiti kita. Kendati pun takdir yang betul-betul menggores hati, tapi kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat yang mulia, dia tidak akan pernah menzalimi kita. Yang menzalimi kita adalah makhluknya. Memang itu takdir Allah, tapi maksud dari Allah Azza wa Jalla adalah tarbiyah dan kebaikan buat kita, pendidikan dan kebaikan buat kita. Makanya kata sebagian salaf, mengingat makhluk menyakitkan hati, mengingat Allah menenangkan hati. Ya, bukan maksudnya mengingat di sini adalah yaitu kita berpangku pada makhluk, kita mengandalkan makhluk, karena segala harapan itu ada posibilitas kekecewaan. Segala harapan terhadap makhluk maka membuka ruang yang besar untuk kecewa. Itu pasti. Ya mungkin kadang berhasil. Orang mengharapkan makhluk ini supaya bisa melakukan hal yang dia inginkan, iya berhasil, enggak kecewa, iya kadang. Tapi tetap membuka ruang untuk kecewa. Namun segala harapan kepada Allah, maka ini menutup pintu kekecewaan dan membuka pintu rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian di tengah-tengah hamba-hambaku, dan masuklah jannati, surgaku. Masuklah ke surgaku. Di sini lafalnya yang pertama fadkhuli fi ibadi, bukan fadkhuli ibadi. Kalau fadkhuli ibadi masuklah ke hambaku, ya gimana? Enggak. Maksudnya masuk gitu ke jasad hamba, ya enggak. Masuklah fi ibadi, di jajaran hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, bukan wadkhuli fi jannati, tapi wadkhuli jannati. Maka ini menunjukkan bahwasanya
kita itu hendaknya tidak sendirian dalam kembali ke Allah Azza wa Jalla. Fadkhuli fi ibadi. Seperti rekan-rekan jemaah sekalian, kita tidak ngaji sendiri. Ya. Kita bermusyarakah di sini, berserikat, bareng-bareng, bersama-sama. Mungkin nama enggak kenal tetapi wajah masih teringat. Fadkhuli fi ibadi, bersama hamba-hambaku. Yang mana kebersamaan dalam beribadah itu akan mewariskan semangat yang lebih untuk istiqamah. Bukan dalam rangka riya atau sum'ah atau pamer atau ingin dikenal dan dikenang, tetapi dalam rangka kebersamaan dalam ibadah itu adalah jalannya para nabi. Alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian berjamaah dalam kebaikan, ketaatan, bukan dalam kemunkaran. Ya. Maka fadkhuli fi ibadi, di sini ada isyarat bahwa saya pada hari akhir nanti manusia akan dikumpulkan sesuai dengan genrenya, alirannya, interestnya. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi SAW. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai di akhirat nanti. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke jajaran hamba-hambaku. Siapa di antara kita yang tidak ingin seperti itu di akhir nanti? Siapa di antara kita yang hanya mau sendirian? Pasti pengen bareng-bareng. Bahkan sampai keluarga pun Allah Subhanahu wa taala janjikan keluarga yang saleh. Masuk bareng-bareng dari kakek nenek moyang, pasangan, keturunan, bareng-bareng, subhanallah. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Ini menunjukkan bahwa surga itu adalah suatu tempat. Manusia masuk ke dalamnya, manusia saleh yang Allah ampuni, yang Allah maafkan masuk ke dalamnya. Dan di surga nanti banyak manusia saleh. Dan Allah sediakan fitur-fitur, pelayan-pelayan dan segala hal yang menyenangkan yang tidak pernah tersaksikan sebelumnya, tidak pernah terdengar sebelumnya, tidak pernah terasakan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan ana dan juga antum dan bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran ma'nawi dan selamatkan diri kita dari kesulitan dan mara bahaya hari akhir, dan menjadikan diri kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diterima amal kita yang sedikit ini oleh Allah Azza wa Jalla Al-Mannan Al-Karim, sehingga Allah mudahkan perjalanan rihlah akhirat kita sehingga sampai ke stage atau step yang paling dinanti, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Secara berjamaah tentu, enggak sendiri. Allah sendiri itu keterasingan yang tidak enak. Tetapi kendati pun seseorang sendiri, jemaah. Misal seseorang dia sendirian dan dia tidak memiliki teman dalam kebaikan, maka tetap kata para sahabat atau salaf, orang seperti ini selama dia mengikuti Ahlus Sunnah, maka dia termasuk jamaah secara makna, secara prinsip berjamaah, walaupun dia tidak mendapatkan partner yang sepadan untuk berbuat kebaikan atau melakukan kebaikan. Ya subhanallah, yang ada kalanya sebagian orang diuji dengan kesendirian dalam berbuat baik. Udah diuji dalam kesendirian berbuat baik, udah gitu disuudzonin pula sama orang lain. Subhanallah, ujian yang adil buat dia. Iya, ujian yang adil. Udah enggak ada yang mau bareng berbuat baik, disuudzonin, dilabelin macam-macam. Ya subhanallah. Maka tetap harus bertamasuk, berpegang teguh dengan kebenaran. Kendati pun begitu, jangan futur. Karena kendati pun tidak ada manusia yang mensahabatinya dalam kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa safar, antas sahibu fi safar. Engkau adalah teman dalam safar, ya Allah. Teman di sini, sahabat di sini itu Allah Subhanahu wa taala yang menemaninya. Bagaimana? Apa kita perlu teman lain kalau Rabbul Alamin sudah menjadi sahabat buat kita yang membimbing kita? Maka Allah Subhanahu wa taala khairun hafidha. Dialah sebaik-baik penjaga. Sebaik-baik penjaga, wallah. Maka kembali ke Allah Azza wa Jalla, fadkhuli, kita bersama-sama, kalaupun sendiri, maka ketahuilah bahwasanya kadang manusia itu dibuat sendiri oleh Allah menuju jalannya,
agar semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Agar semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Ketika tidak ada satupun orang yang memahami bahasa kita, tidak ada satu orang yang memahami keluh kesah kita, maka Allah adalah yang paling pertama dan paling terakhir untuk kita salurkan isi hati kita kepadanya. Allah yang paling tahu tentang seluk-beluk kesulitan dan keresahan qalbu kita. Maka kembali ke Allah Azza wa Jalla, tapi tetap dia anjurkan atau diharuskan untuk berjamaah, jangan sendiri. Wadkhuli jannati. Kemudian kata Ibnu Rajab, naru jahannama tantafi'u binuri imanil muwahhidin. Api jahannam itu padam dengan cahaya iman ahli tauhid. Kalimat ini berdasarkan hadis yang qadrallah hadisnya, hadis yang populer di kalangan kaum muslimin dahulu kala. Namun hadis tersebut hadis yang dhaif jiddan, hadis yang lemah sekali sehingga tidak perlu dibawa. Ya. Sehingga ya kita tidak perlu menjabarkannya. Ada juga hadis lainnya yang tidak bisa dijadikan sandaran. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, narul mahabbati fi qulubil muhibbina takhafu minha naru jahannam. Api cinta di kalbu para pecinta Allah, itu api jahannam takut terhadapnya. Ini kalimat dari Ibnu Rajab. Tapi kemudian ada kalimat dari Al-Junaid dan beberapa kalimat yang bisa dikatakan munkar. Api cinta di kalbu para pecinta Allah, itu api takut padanya. Ini kalimat yang munkar sebenarnya. Tidak tepat, tidak benar, malah batil. Enggak boleh diamini karena tidak ada dalil yang menunjukkannya, dan juga itu menjadikan api neraka itu seolah-olah hal yang remeh. Dan ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah, hadhil aqwal aqwalun munkarah. Perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataan yang munkar, yaitu seperti tadi, api cinta akan mengalahkan api neraka, dan api neraka takut dengan api cinta. Belum lagi hadis-hadis dhaif sebelumnya, ya. Kemudian juga perkataan Al-Junaid dan disebutkan perkataan ini oleh sebagian dari ahli sufi. Qalatin nar, neraka berkata begini. Ini perkataan yang tidak benar, ya. Karena Al-Junaid bukan nabi sehingga bisa tahu dari mana neraka kok bisa ngomong seperti ini. Ya Rabb, kata neraka gini, "Lau lam uti'ka hal kunta tu'adzibni hal kunta tu'adzibni bi syai'?" Wahai Rabbku, kata api neraka, kata neraka, seandainya aku tidak mentaatimu ya Allah, apakah engkau akan mengadabku juga? Gitu. Api neraka ini kan adab. Api neraka bilang ke Allah, ya Allah, kalau misalnya saya enggak taat sama engkau, apakah saya juga diadab? Gimana Pak? Lah, kan sampean adab sendiri Mas, gitu kan? Nah, maka dikatakan di sini kata Al-Junaid, qala na'am kuntu usallitu 'alaika nari al-kubra. Aku akan membuat api yang terbesar menjajahmu. Ya, maka berkata api jahannam, api neraka berkata, wa hal narun a'dhamu minni wa asyad, apakah ada api yang lebih besar dariku dan lebih keras? Maka berkata Allah Azza wa Jalla, na'am naru mahabbati askantuha quluba awliya'il mu'minin. Ya, ada api yang lebih dahsyat daripada api wahai neraka, yaitu api cintaku yang aku tempatkan di kalbu para wali orang-orang beriman. Ini kalimat dari Al-Junaid. Dari mana beliau dapat kalimat seperti ini? Seperti perkataan api neraka, kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa ini batil dan munkar. Ya. Begitu. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, hadhihi al-aqwal aqwal munkarah. Perkataan sebenarnya perkataan yang munkar. Wastishhadul muallif biha ghairu laiq.
penulis yaitu Ibnu Rajab yang dikenal ahli hadis, ahlu sunnah, kemudian menyematkan riwayat-riwayat dan kalimat-kalimat seperti ini di tema seperti ini, maka ini tidak layak. Ya, ini tidak layak. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz begini, Ar-Rajhi rahimahullah, hafizallah, wa qad dzakartu sabiqan anna ba'da ahli al-ilm yakunu 'indahu naz'atu tasawuf. Sebagian dari ahli ilmu pada dirinya itu ada yang ada sedikit pemikiran tasawufnya, fayatasahalu bil istishhad bi aqwali ba'd syuyukh sufiyah, sehingga bermudah-mudah untuk menyematkan di pembahasan dengan perkataan-perkataan sebagian syekh-syekh sufi yang mana ternyata kalimat tersebut berlebihan. Perlu diketahui bahwasanya tasawuf yang masyhur sufi itu lebih menitik beratkan masalah cinta kepada Allah. Apapun pokoknya penting, karena cinta demi cinta itu apapun mereka okekan. Yang penting cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya. Begitu. Mereka urusan mahabbah. Kan namanya iman, nama Islam ya. Itu kan diantara rukunnya, bukan rukun Islam dan iman yang masyhur itu, tetapi untuk ibadah dan semisalnya kita harus ada cinta, harus ada rasa takut, dan harus ada rasa harap. Tiga itu. Berlebihan di salah satunya maka menyimpang. Kita harus mencintai Allah, jelas. Kita harus berharap pada Allah, itu jelas. Kita harus takut pada Allah, itu jelas. Itu harus terblending ada pada diri kita semua. Namun kalau salah satunya lebih ekstrim daripada lainnya, maka begini, kalau cinta itu lebih ekstrim cintanya pada Allah, ekstrim ya, sehingga enggak berharap dan enggak takut, maka ini sufi. Enggak berharap, enggak takut, maka ini sufi. Maka antum lihat orang-orang tasawuf sufi, mereka itu yang penting cinta dan enggak takut dengan berbuat syirik, enggak takut dengan beramal bid'ah. Ya. Dan mereka itu tidak banyak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan yang penting lakukan semua ini dengan cinta kepada Allah, karena cinta Rasul dan seterusnya. Ya, sampai ada album Cinta Rasul. Tahun 99, tahun 98, ya kan? Apa tuh? Haddad Alwi. Yang populer di zamannya itu, waktu itu belum ada YouTube atau internet kayak gitu, sekarang ada. Itu populer di mana-mana, pas mau lebaran Ramadan itu diputar-putar Cinta Rasul. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang seperti itu. Bahkan dalam beberapa liriknya itu menunjukkan Syiah. Demi cinta, semua demi cinta. Ya. Tapi maksudnya cinta kepada Allah. Maka mereka enggak khawatir akan azab, enggak dah. Sampai di antara mereka ada yang memahami bahwasanya di antara pemikiran sebagian mereka, kalaupun Allah Ta'ala menempatkan saya di neraka, selama saya masih cinta sama Allah, maka itu tidak masalah buat saya. Subhanallah. Enggak takut sama neraka. Anda yakin orang ini ngomong doang. Ntar kalau dia dicemplungin neraka pasti takut. Karena belum ngejajal aja dia, na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan ada yang mengatakan karena tidak begitu berharap pada Allah. Karena bagi mereka, kalau kita berharap pada Allah, maka berarti kita kurang ikhlas dalam beramal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau antum berharap keselamatan hari akhir, berharap masuk surga, bagi sebagian mereka apa? Antum enggak ikhlas. Kalau antum mau disebut ikhlas, antum cukup cinta pada Allah dengan amalan ini. Enggak boleh ada berharapan dan enggak usah takut apa-apa. Udah. Ini salah. Ya. Kemudian kalau misalnya cinta enggak ada, tapi takut banget, takutan, rasa takutnya ekstrim, harapan enggak ada, cinta enggak ada, ini menjadi khawarij nanti lama-lama, ekstremis. Ya apa-apa itu harus dilawan, apa-apa harus keras gitu, karena takut. Ya. Nah sebaliknya, takutnya enggak ada, cintanya enggak begitu, namun harapannya tinggi banget, ini murji'ah. Udah enggak apa-apa, Allah pasti ampuni apa. Dan ini kebanyakan manusia Indonesia itu banyak kayak gini loh. Tanpa sadar ada sisi pemahaman murjiah yang tidak disadari, yaitu bahwasanya iman tuh ya sama aja lah, yang penting kita sidik, amanah, muballigh, patonah, selesai.
Yang penting saya jadi orang baik, Mas. Ya orang baik tapi nggak sholat, baik gimana? Ya kan? Tapi harapannya tinggi. Coba antum lihat kepada orang-orang yang misalnya berdagang, azan nggak pernah sholat. Antum semoga sampean dimudahkan rezekinya sama Allah. Amin, amin. Harapannya tinggi. Tapi nggak mau beramal, nggak ada takut-takutnya sama Allah. Ninggalin sholat nggak takut. Tapi harapannya tinggi. Mas, semoga berkah sampean ya, Mas ya, anak-anak yang soleh-soleh. Amin, Ma, makasih. Sampean lahir kapan sholat? Waduh, kapan ya? Enggak ada cinta-cintanya sama syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau urusan harapan apa soal rezeki, paling pertama. Coba Pak, antum doainlah orang-orang yang enggak pernah sholat, Pak, mudah-mudahan jual risol misalnya. Wah, berkah Pak ya. Amin, makasih Mas. Jangan lupa sholat Mas. Wah, kalau itu mah urusan pribadi Mas katanya. Tuh. Ini menjangkiti banyak dari masyarakat Indonesia, masyarakat ketimuran. Harapannya tinggi, usahanya enggak ada takutnya juga. Cintanya kurang kepada Allah. Dengar azan, azan biasa udah enggak ada apa-apa. Enggak ada tergerak pengen nanti sholat, wudu enggak ada. Ketemu orang alim yang mau ke masjid, pura-pura selawat. Allahumma sholli. Dikira selawat itu sudah mencukupi sholat. Iya. Anda juga pernah begitu, Anda pengen tegur juga, tapi waktu itu masih kecil, masih belum seberapa. Ini orang atau dekat masjid tapi nggak pernah sholat. Tapi kalau selawatan dianggap udah paling tinggi dah, udah kalau selawatan udahlah cukup lah. Sholat nggak mau, selawatan paling getol, apalagi kalau ada nasib berkat. Nah, harapan tinggi, usaha minim, cinta pun nggak ada atau kurang. Gimana? Kemudian cinta dan bela Islam katanya. Ya, akhi antum buktikan dulu dengan amalan. Jangan dengan ucapan dulu, amalan. Maka Ahlussunnah membalance tiga ini. Cintanya ada pada Allah, harapannya tinggi pada Allah, takutnya juga kuat pada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut setelah adzan jika ada pertanyaan insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan enggak jemaah? Ada yang bertanya? Oh, Pak Amin, tak kira mau bertanya Pak Amin. Tadi perkataan sebagian dari tasawufin yang mengibaratkan atau menyebut cinta kepada Allah dengan sebutan narul mahabbah, yaitu api cinta, yaitu mengungkapkan kuat, maksudnya cinta yang kuat pada Allah disebutkan api cinta gitu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, hadza mimma la yaliqu fi mahabbatillahi wa la yasluhu abada. Ini pengungkapan seperti ini tidak pantas untuk dianggap mengungkapkan tentang cinta kepada Allah, tidak benar selamanya. Ya, api cinta. Jadi istilah api cinta itu sudah dikenal ratusan tahun lalu. Dan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, wa innama yakunu hadha fi mahabbatil usyaqil ladzina yu'anuna min 'ishqihim. Ya. Istilah api cinta ini hanya layak ditorehkan ke cintanya para usyaq, pemabuk cinta yang di lagu-lagu itu loh. Ya. Dan kata beliau rahimahullah hafizallah, wa mahabbatuhum tilka hiya fil haqiqah adzabun lahum yu'adzabuna biha. Ya. Cintanya para pecinta yang biasa di lagu-lagu, ya, aku mencintaimu, cintanya mereka itu sebenarnya secara hakikat itu adalah azab. Yang mereka diberi azab oleh Allah dengan cintanya mereka itu. Faham enggak maksudnya, Pak? Seseorang itu, bahasa kita sekarang bucin, mabuk cinta. Mabuk cinta itu azab. Iya.
Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak. Misal contoh, ada anak, kita punya anak misalnya, laki perempuan, dimabuk cinta terhadap seorang laki-laki kekasihnya atau idamannya. Belum nikah maksudnya. Maka ini azab. Anak ini sedang mendapatkan azab. Allah, mabuk cinta. Ishq itu adalah mabuk cinta. Pakai bahasa Indonesia asyik dari bahasa Arab. Asyik masyuk itu dari bahasa Arab. Artinya termabukkan, tercandukan, senang dengan itu, namanya asyik. Asyik kan gitu. Iya. Karena orang dulu mendapatkan itu ketika ada anak muda misalnya pacaran misalnya. Oh, asyik nih, itu dari gitu. Sampai lafal asyik yang tadinya sebenarnya itu adalah orang yang sedang dimabuk kasmaran, jadinya menjadi lebih luas. Jadi asyik itu segala hal yang menyenangkan gitu loh. Padahal asyik dari bahasa Arab aslinya adalah mabuk kasmaran, orang laki-laki yang mabuk kasmaran. Itu aslinya asyik. Maka lafal ishq itu adalah ishq itu adalah mabuknya itu, kemabukan itu ishq, mabuk kasmaran, mabuk cinta, bucin. Itu ishq. Dan kita lihat cintanya seorang suami ke istrinya dan sebaliknya yang sah. Maka itu ibadah, kebaikan. Namun ketika belum sah atau tidak sah, maka itulah azab. Jika memang dia, kan kita lihat di lagu-lagu itu kan banyak syair-syair yang menunjukkan orang ini sedang tersiksa dengan hatinya sendiri. Aku tidak bisa makan kecuali mengingatmu. Subhanallah. Iya. Tersiksa banget itu. Makan lele, teringat padamu waktu kita makan pecel lele berdua pinggir jalan misalnya. Ya, bucin. Kebucinan itu adalah azab tersendiri yang menjangkiti orang-orang. Dan orang atau bapak-bapak nih yang puber kedua, kadang-kadang kebucinan itu lebih parah daripada bucinnya remaja. Ya, Pak. Kadang-kadang. Karena apa? Karena ketika remaja itu paling terawan pikirannya itu nanti punya pacar, punya istri, wah gitu kan. Ya paling belum sampai ke mana, masih sempit pikirannya gitu. Tapi kalau bapak-bapak udah senior, tahu tektokannya kemana dan tahu ujung-ujungnya ngapain gitu kan. Itu sampai wah. Senior senang istri orang. Nah, kemudian ada janda baru meninggal suaminya, langsung jadi desas-desus, langsung bucin sebagian orang. Bapak-bapak langsung kepikiran, istrinya nggak ada ishq, ya baru disenyumin sedikit sama emak-emak itu langsung kepikiran, ke bawah sampai rumah udah kebayang-bayang. Ini azab, Pak. Maka benar kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, seseorang ketika dia tercandukan akan cinta, dia sedang diadab. Sebenarnya dia sedang diadab. Kemudian ketika sholat teringat pada kekasihnya, dia sedang diadab. Ya, mau berapapun usianya itu. Ya, maka hati-hati di masalah seperti ini. Ini yang mungkin lebih tepat disebut api cinta syahwat gitu loh. Tapi kalau terhadap Allah enggak disebut api cinta, hanya disebut qul in kuntum tuhibbunallah hub. Udah enggak usah api-apian, cinta pada Allah. Udah gitu aja. Inni uhibbukum fillah atau inni uhibbullah. Mencintai Allah, mencintai Rasul. Udah gitu aja, enggak usah diistilahkan dengan istilah-istilah yang berlebihan, yang mana justru istilah tersebut lebih cocok disematkan pada orang-orang yang dimabuk cinta terhadap makhluk. Ya. Sebenarnya siapapun yang dimabuk cinta terhadap makhluk, siapapun yang digantungkan hatinya kepada makhluk, dia sedang diazab, dan itu azab yang sangat tidak enak jemaah. Iya, ketika kita itu bergantung pada makhluk tertentu, kepikiran pada makhluk tertentu, itu kita sedang diazab. Dan bahkan azab seperti itu kadang lebih tidak enak dibandingkan sakit gigi, kata siapa, Pak? Iya. Katanya lebih baik sakit gigi. Kenapa? Walaupun jangan sakit gigi gak enak juga. Sakit gigi kepikiran juga. Tapi sakit hati itu azab lebih daripada sakit gigi gitu loh. Sakit gigi itu kan udah masuk ke semua. Gigi satu sakit aja sekujur tubuh.
Iya, udah kayak lagu Sakaratul Maut, sekujur tubuh tampak menggigil, seujung badan dan kedinginan gitu. Wah, udah gak enak saat digigit itu, subhanallah. Pusing atas, badan juga melemah. Mau ke dokter pun gak bisa dicabut karena belum boleh dicabut ini karena masih sakit nih, sarafnya bahaya gitu kan. Maksain juga gak ada dokter yang mau, wah sakit sampai bengkak, malu, banyak hal. Itu azab mungkin. Tetapi ketika seseorang sakit hati atau tercandukan akan cinta pada makhluk, bergantung pada makhluk, kepikiran terus akan makhluk, ini sebenarnya benar lebih buruk azabnya dibandingkan sakit gigi tadi. Walaupun kita mohon pada Allah agar tidak sakit gigi kalau bisa. Begitu jemaah sekalian. Maka ada penyakit ishq, lawannya adalah cinta kepada Allah. Maka orang yang betul-betul mencintai Allah, dia tidak terjebak dalam ishq ini, bucin. Tapi orang yang lagi bucin berarti dia jauh dari Allah. Dia jauh dari Allah. Walaupun dia sholat berjamaah, dia jauh dari Allah karena dia kena azab di sini. Harus diobati dengan mendekatkan diri pada Allah, bertawakal sama Allah. Kalau memang itu tidak sah atau tidak akan sah, maka hindari, khalas. Lepas hal tersebut. Ya, berbahaya soalnya. Iya, Allahu a'lam. Sampai ada orang bunuh diri gara-gara bucin dan ditolak. Ada yang kita na'udzubillah. Subhanallah. La haula wala quwwata billah. Ada orang banyak enggak tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan kita tawakal sama Allah. Sampai ada yang karena sudah kasmaran, sudah pasangan sejoli, orang tua tidak merestui, akhirnya mereka berdua sepakat untuk bunuh diri. Ada yang kayak gitu. Ya Hayy Qayyum. Ana sampai juga pernah melihat video, tapi ini bukan tentang bucin, tentang mungkin hilangnya rasa tawakal. Enggak mau cerita di sini. Ya, enggak mau cerita di sini. Karena terlalu buruk, terlalu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, anak-anak kita yang masih kecil ataupun yang sebesar. Semoga Allah menjaga pikiran anak-anak kita, keselamatan kalbu mereka dan orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan anak-anak kita sampai akhir hayat. Wafat dalam keadaan muslim, mukmin, muhsin. Wafat dalam keadaan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Minta kepada Allah jemaah sekalian agar kita diwafatkan dalam keadaan kalimat terakhir kita la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.